Dalam sebuah desa yang damai, Nurul menyadari hati suaminya, Rizal, telah berubah. Ia memilih diam, memendam semua keraguan, hingga bukti-bukti perselingkuhan datang satu persatu, mengoyak hati dan kepercayaannya. Akankah ia tetap bertahan atau memilih jalan baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Mekarsari selalu menjadi tempat yang damai bagiku. Udara segar yang membawa aroma tanah basah sehabis hujan, kicauan burung di pagi hari, dan sapaan ramah tetangga, semuanya adalah bagian dari keseharianku. Disinilah aku, Nurul, menghabiskan seluruh hidupku, di samping Rizal, suamiku tercinta. 7 tahun pernikahan kami terasa seperti 7 hari, penuh tawa, canda, dan kehangatan yang tak pernah pudar. Atau setidaknya, itulah yang selalu kuyakini. Dulu, setiap senja, Rizal selalu duduk di pendopo kecil depan rumah kami, menemaniku menikmati teh hangat, bercerita tentang kejadian di ladang, atau sekadar memandang langit oranye yang perlahan gelap. Tangannya tak pernah absen menggenggam tanganku, seolah memberikan janji bahwa ia akan selalu di sana, di sisiku. Matanya yang teduh selalu memancarkan cinta, membuat hatiku selalu tenang dan damai. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini, memiliki suami seperti Rizal. Namun, beberapa bulan belakangan, senja kami terasa berbeda. Rizal masih pulang, masih duduk di pendopo, tapi kini ia lebih sering terdiam. Genggaman tangannya tak seerat dulu, dan tatapan matanya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh entah kemana. Ada dinding tak kasat mata yang perlahan-lahan berdiri di antara kami. Dinding itu tumbuh seiring dengan bertambahnya kerutan di keningku, bukan karena tua, melainkan karena kebingungan yang tak berujung. Awalnya, aku berusaha mengabaikannya. Mungkin Rizal lelah. Batinku, pekerjaan di ladang semakin berat, musim tanam tidak menentu. Aku mencoba memaklumi, bahkan menenangkan diri sendiri dengan alasan-alasan klise yang kubuat-buat. Sebagai istri, aku merasa wajib untuk selalu mendukungnya, bukan malah menambah beban pikirannya. Aku ingin menjadi penenang, bukan justru pencetus masalah baru. Aku ingat suatu malam, ia pulang larut. Bau tanah dan keringat yang dulu selalu kurindukan kini bercampur dengan aroma parfum asing yang samar-samar tercium. Bukan parfumku, bukan juga aroma sabun yang biasa ia pakai. Jantungku berdesir aneh, seperti ada kupu-kupu liar yang terbang tak tentu arah di dalam rongga dadaku. Aku bertanya, "Dari mana, Bang? Kok baru pulang?" Ia hanya menjawab singkat, "Dari warung Pak Lurah, ada obrolan penting." Suaranya terdengar datar, tanpa nada hangat yang biasa kudengar. Keesokan harinya, aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Mungkin saja aku terlalu peka, terlalu berprasangka. Aku menyiapkan sarapan kesukaannya, nasi goreng dengan telur mata sapi. Kuamati ia makan, tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk saat kuajak bicara tentang rencana panen. Punggungnya yang tegap, yang dulu selalu menjadi sandaranku, kini terasa menjauh, seolah menolak untuk didekati. Aku merasakan hawa dingin yang tak biasa menyelimuti ruang makan kami. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, aku melihatnya berbicara dengan seseorang di ujung jalan desa. Sosok itu adalah seorang wanita, berambut panjang, dengan tawa yang riang. Mereka tampak akrab. Jantungku mencelos. Rizal jarang sekali tertawa sebahagia itu di depanku akhir-akhir ini. Aku ingin memanggilnya, namun bibirku keluh. Rasa cemburu yang selama ini tak pernah ku kenal, tiba-tiba menyeruak, membakar dadaku. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Malam harinya, aku bertanya kepadanya tentang wanita itu. "Siapa perempuan tadi, Bang?" tanyaku pelan,
berusaha menjaga nada bicaraku tetap tenang. Rizal terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan sedikit gugup, "Oh, itu istri Pak RT yang baru pindah dari kota. Tadi cuma ngobrolin soal kegiatan desa." Aku mengangguk, mencoba percaya, meskipun ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik bahwa jawabannya tidak sepenuhnya jujur. Ada keraguan yang mengganjal di hatiku. Aku ingin bertanya lebih jauh, ingin mendesaknya untuk bercerita, tapi aku urungkan niatku. Aku takut mendengar jawaban yang tidak ingin kudengar. Ketakutan itu lebih besar daripada keinginanku untuk tahu kebenaran. Aku memilih untuk diam, mengamati, dan berharap semua ini hanyalah perasaanku saja. Namun, semilir angin senja di desa Mekarsari seolah membisikkan sebuah rahasia yang semakin hari semakin sulit untuk kuabaikan. Malam itu, aku tidur dengan air mata membasahi bantal, tanpa suara, tanpa isakan. Hanya sunyi yang menemani kegelisahanku. Hari-hari berlalu, dan perubahan pada Rizal semakin kentara. Ia mulai sering menerima telepon di luar rumah, menjauh dariku setiap kali dering ponselnya berbunyi. Dulu, ia selalu terbuka, bahkan sering memintaku untuk mengangkat teleponnya jika ia sedang sibuk. Kini, ponsel itu seperti bagian tak terpisahkan dari dirinya, lebih privat dan penuh rahasia. Aku bisa merasakan getaran dari ponselnya yang tersembunyi di saku kemejanya saat ia melewati diriku. "Siapa yang menelepon, Bang?" tanyaku suatu pagi, saat ia terburu-buru keluar rumah setelah teleponnya berdering. Ia hanya menjawab singkat, "Teman," tanpa menatap mataku. Matanya selalu menghindar, seperti menyimpan sesuatu yang tak boleh kubaca. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tetapi rasa ingin tahu itu seperti benalu yang tumbuh subur di dalam benakku, mencekik hatiku perlahan-lahan. Dulu, kami selalu makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari kami. Kini, ia seringkali beralasan ada rapat desa, ada pertemuan dengan petani lain, atau sekadar harus membantu tetangga yang sedang kesulitan. Alasan-alasan itu terdengar logis, dan aku selalu berusaha mempercayainya. Namun, aroma parfum asing yang kadang masih tercium samar, atau senyum misterius yang tersungging di bibirnya saat menatap ponselnya, semakin sulit kuabaikan. Aku mulai meragukan setiap alasannya. Bahkan saat kami berdua saja di rumah, suasana terasa dingin. Ia akan sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil, atau mengerutkan kening membaca sesuatu di layarnya. Aku mencoba mengajaknya bicara, menceritakan tentang keluh kesahku, tentang anak-anak kami yang mulai rewel, atau tentang bunga-bunga di taman yang mulai layu. Namun, responsnya selalu singkat, atau ia hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Aku merasa seperti berbicara pada dinding. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kami berdua, tetapi juga memengaruhi suasana rumah. Anak-anak kami, Dina dan Rio, mulai merasakan perbedaan. Dina, si sulung yang PK, pernah bertanya padaku, "Mama, kenapa papa sekarang jarang bercanda?" Hatiku sakit mendengar pertanyaan itu. Aku hanya bisa tersenyum masam dan menjawab, "Papa sedang sibuk, Nak." Bohong. Aku tahu jauh di dalam hati, itu bukan sepenuhnya kebenaran. Rasa curiga mulai menggerogoti jiwaku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Mataku seolah memiliki radar khusus yang mendeteksi setiap kejanggalan. Ia sering pulang larut, dan ketika ia masuk kamar, ia akan langsung merebahkan diri, memunggungi diriku, seolah enggan bersentuhan. Dulu, ia selalu memelukku erat sebelum tidur, berbagi kehangatan yang menenangkan. Kini, pelukan itu lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Aku teringat suatu malam, aku terbangun karena ia menggumam dalam tidurnya. Samar-samar ku dengar sebuah nama, bukan namaku. Jantungku berdebar kencang, darah seolah berhenti mengalir. Aku ingin membangunkan dan bertanya kepadanya, tapi aku takut. Takut akan jawaban yang akan menghancurkan duniaku.
Aku hanya bisa terdiam, memeluk lututku sendiri, membiarkan air mata mengalir membasahi pipi. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seperti biasa. Namun, ada tembok tak terlihat yang semakin tinggi menjulang di antara kami. Aku merasa asing di samping suamiku sendiri. Senyumku terasa hambar, tawaku terdengar palsu. Aku berusaha keras menampilkan wajah ceria di depan anak-anak, agar mereka tidak merasakan beban yang sedang kupikul. Namun, seringkali usahaku gagal, dan mataku tak bisa menyembunyikan kesedihan. Aku mencoba untuk berdoa lebih khusyuk, memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika memang ada yang salah, tunjukkanlah kepadaku. Berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi segala kenyataan, bisikku dalam setiap sujud. Namun, doa itu terasa menggantung, tanpa jawaban yang pasti. Aku merasa sendirian, meskipun Rizal berada di sampingku, hanya beberapa senti dari jangkauanku. Rasa resah itu terus membesar, seperti bara api yang membakar hutan kering. Aku tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Getar hati ini bukan hanya sekadar kecurigaan sesaat. Ini adalah alarm, peringatan yang terus berbunyi di dalam diriku. Namun, aku masih diam. Aku memilih untuk menyimpan semua keraguan dan ketakutan ini sendiri, berharap semua ini hanya ilusi semata. Berharap bahwa Rizalku yang dulu akan kembali. Tapi jauh di dalam lubuk hati, aku tahu, harapan itu semakin menipis. Minggu-minggu berikutnya, aku merasa seperti boneka yang bergerak tanpa jiwa. Aku melakukan rutinitas harian seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, membersihkan rumah, dan menunggu Rizal pulang dari ladang. Namun, semua itu kulakukan dengan hampa. Rasanya seperti ada lubang menganga di dadaku, menghisap semua kebahagiaan yang dulu pernah ada. Aku merasa sangat kesepian, bahkan ketika Rizal berada di dekatku. Aku mencoba untuk membuka komunikasi, untuk mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Suatu malam, saat anak-anak sudah tertidur, aku duduk di sampingnya yang sedang asyik bermain ponsel. "Bang, ada apa? Akhir-akhir ini abang terlihat murung," tanyaku lembut, berusaha menyentuh lengannya. Namun, ia menarik lengannya, seolah sentuhanku adalah racun yang tak boleh ia dekati. "Tidak ada apa-apa, Nurul. Abang cuma lelah," jawabnya, tanpa sedikit pun menoleh kepadaku. Matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk menari di atas tombol-tombol. Aku merasa seperti angin lalu, tidak berarti apa-apa baginya. Padahal, dulu ia selalu bersemangat menceritakan semua keluh kesahnya, semua beban pikirannya, dan aku selalu menjadi pendengar setianya. Kini, ia memilih untuk memendam semuanya sendiri. Aku mencoba lagi. "Kalau ada masalah, cerita saja padaku, Bang. Aku istrimu, aku siap mendengarkan," kataku, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Ia hanya bergumam, "Iya, nanti kalau ada yang perlu diceritakan." Kata "nanti" itu terasa seperti janji kosong, sebuah penundaan yang tak berujung. Aku tahu, ia tidak akan pernah bercerita. Aku tahu, ia sedang menghindar dariku. Aku merasa sangat frustrasi. Rasanya seperti sedang berbicara dengan tembok. Aku ingin berteriak, ingin memaksanya untuk menatap mataku, untuk jujur padaku. Tapi aku menahannya. Aku takut. Aku takut jika aku terlalu mendesak, ia akan semakin menjauh. Aku takut jika ia akhirnya berkata jujur, aku tidak akan sanggup menerimanya. Ketakutan itu membuatku memilih untuk tetap diam, meskipun hatiku menjerit kesakitan. Suatu siang, Ibu Sarinem, tetangga sebelah rumah, datang berkunjung. Kami berbincang-bincang santai, seperti biasa. Namun, di tengah obrolan, Ibu Sarinem tiba-tiba berkata, "Rizal sekarang makin sibuk ya, Nurul? Sering terlihat di warung kopi dekat terminal, padahal dulu jarang sekali ke sana."
Jantungku berdesir. Warung kopi dekat terminal? Rizal bilang ia selalu di ladang atau di rumah Pak Lurah. Aku mencoba tersenyum. Iya, Bu. Pekerjaan di ladang memang lagi banyak. Aku berusaha menutupi kegugupan yang melanda. Namun, perkataan Ibu Sarinem itu semakin memperkuat keraguanku. Mengapa Rizal berbohong? Untuk apa ia pergi ke warung kopi dekat terminal? Ada apa di sana? Pikiran-pikiran itu terus berkecamuk di kepalaku, membentuk skenario-skenario mengerikan yang membuatku nyaris gila. Aku merasa seperti seorang detektif yang sedang mengumpulkan petunjuk. Meskipun aku sangat membenci peran itu. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Pakaian Rizal yang lebih rapi, rambutnya yang selalu disisir klimis, bahkan bau sabun mandi yang ia gunakan kini berbeda. Ia selalu tampil bersih dan wangi, seolah ingin menarik perhatian seseorang. Bukan aku, tentu saja. Aku merasa yakin, ini semua bukan untukku. Rasa sakit itu mulai merambat, dari hati ke seluruh tubuhku. Setiap malam, saat ia tertidur, aku akan memandang wajahnya yang damai. Wajah yang dulu selalu kudekap penuh kasih, kini terasa asing. Aku ingin bertanya, apa yang salah denganku? Bang, kenapa kau berubah? Namun, suaraku tak mampu keluar. Hanya air mata yang berbicara, mengalir tanpa suara, membasahi bantal yang menjadi saksi bisu kesedihanku. Aku merasa semakin sendirian dalam pernikahan ini. Aku teringat saat kami pertama kali menikah. Rizal selalu memujiku cantik dengan hijabku, memujiku istri salehah, dan berjanji akan menjagaku sampai akhir hayat. Janji-janji itu kini terasa seperti gema yang memudar, tertelan oleh waktu dan perubahan hati. Aku bertanya-tanya, apakah aku telah melakukan kesalahan? Apakah ada yang kurang dariku? Pertanyaan itu terus menghantuiku, tanpa jawaban yang pasti. Aku mencoba untuk lebih memperhatikan penampilan. Memakai daster terbaikku, merapikan hijabku, bahkan memoles wajahku dengan bedak tipis agar terlihat lebih segar. Aku ingin menarik perhatiannya kembali, tapi ia tidak pernah menyadarinya. Matanya selalu kosong, seolah jiwanya sudah tidak berada di sini, di rumah ini, bersamaku. Aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Rasa takut itu semakin besar. Takut kehilangan dirinya, takut menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tahu, hati suamiku bukan lagi untukku. Tapi aku masih diam. Aku memilih untuk tetap bertahan dalam kebisuan ini, berharap ada keajaiban yang akan mengembalikan Rizalku yang dulu. Namun, setiap hari yang berlalu, harapan itu semakin jauh, semakin tipis, hingga nyaris tak terlihat. Bisikan-bisikan mulai berembus, seperti angin musim kemarau yang membawa debu dan kegersangan. Bukan hanya Ibu Sarinem, beberapa tetangga lain pun mulai secara tidak langsung menyinggung perubahan pada Rizal. Rizal sekarang rajin sekali keluyurannya. Nurul, kata Bu RT saat kami bertemu di pasar. Atau, suamimu sering terlihat di jalan besar. Nurul, jangan-jangan ada kerjaan baru? Sahut Pak Ujang, pemilik warung kelontong. Setiap perkataan itu, meskipun terdengar biasa, bagiku adalah pukulan telak yang menggetarkan hatiku. Aku selalu berusaha tersenyum, menjawab dengan tenang bahwa Rizal memang sedang banyak urusan di luar. Namun, senyum itu terasa pahit, dan suaraku terdengar serak. Aku tahu, mereka mungkin tidak bermaksud buruk. Tapi bisikan-bisikan itu semakin meracuni pikiranku, semakin mengikis kepercayaan yang tersisa di dalam hatiku. Mereka seperti sedang mengkonfirmasi ketakutanku yang paling dalam. Suatu sore, aku sedang menggendong Rio yang rewel, berjalan-jalan di sekitar desa. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok Rizal yang sedang duduk di bangku taman desa, tidak jauh dari sana. Ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk seorang wanita, yang kurasa adalah wanita yang pernah kulihat waktu itu. Mereka tampak akrab,
Wanita itu tertawa renyah, dan Rizal tersenyum lebar. Senyum yang sudah lama tak kulihat darinya. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari tempatnya. Napasku tercekat. Rio yang berada di gendonganku merasakan keteganganku. Ia mendongak menatapku dengan mata polosnya. Aku buru-buru membalikkan badan, bersembunyi di balik pohon besar, berharap mereka tidak melihatku. Mataku memanas, air mata sudah siap tumpah. Rasa sakit itu begitu perih, menusuk hingga ke ulu hati. Aku melihat mereka bangkit, berjalan beriringan, sesekali bahu mereka bersentuhan. Mereka terlihat serasi, seolah sudah saling mengenal lama. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengintip kehidupan orang lain. Apakah ini yang selama ini disembunyikan Rizal dariku? Apakah ini alasan dibalik perubahan sikapnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamku bertubi-tubi, membuat kepalaku pening. Setelah mereka menghilang di balik tikungan jalan, aku keluar dari persembunyianku. Kakiku terasa lemas, lututku gemetar. Aku ingin berlari, ingin berteriak, ingin meluapkan semua kemarahan dan kesedihanku. Tapi aku tidak bisa. Aku harus kuat demi anak-anakku. Aku harus tetap terlihat tabah, meskipun duniaku terasa runtuh. Aku mengusap air mata yang mengalir di pipiku, mencoba menenangkan diri. Pulang ke rumah, aku melihat Rizal sudah berada di teras, sedang membersihkan sepatu. Ia menatapku dengan senyum tipis. Senyum yang terasa sangat asing. "Dari mana, Nurul? Kok baru pulang?" tanyanya, seolah tak terjadi apa-apa. Aku hanya menjawab, "Dari rumah Ibu Tina, mengantar Rio." Aku berusaha agar suaraku tidak bergetar, agar ia tidak mencium kebohongan dari nada bicaraku. Malam itu, makan malam terasa sunyi. Aku tidak nafsu makan, hanya mengaduk-aduk nasi di piringku. Rizal sesekali melirikku, seolah ingin membaca apa yang ada di pikiranku. Aku membalas tatapannya, mencoba mencari jejak penyesalan atau rasa bersalah di matanya. Tapi tidak ada. Matanya datar, seolah kejadian di taman tadi tidak pernah terjadi. Aku merasa ia semakin pandai menyembunyikan kebohongan. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja wanita itu memang hanya teman, atau rekan kerja Rizal yang baru. Mungkin saja pertemuannya tidak disengaja. Aku mencoba menipu diriku sendiri, meskipun hatiku menolak untuk percaya. Aku tahu, instingku sebagai istri tidak pernah bohong. Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak benar. Dan wanita itu adalah bagian dari teka-teki ini. Setiap malam, aku selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa cobaan ini datang kepadaku? Mengapa Rizal berubah? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku kurang dalam melayani dirinya? Pertanyaan itu selalu berputar-putar di kepalaku, tanpa menemukan jawabannya. Aku merasa lelah dengan semua pikiran ini, lelah dengan semua keraguan yang menghantuiku. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi saat kubuka mata, kenyataan itu masih ada. Rizal masih di sana, di sampingku, tapi hatinya entah di mana. Aku bisa merasakan jarak yang semakin membentang, membuatku semakin terpuruk dalam kesedihan. Bisikan angin di desa Mekarsari seolah mengamini ketakutanku. Ada rahasia yang semakin dekat untuk terkuak. Ponsel Rizal. Benda kecil itu kini menjadi tirai tebal yang memisahkan kami. Ia tak pernah melepaskannya dari genggaman, bahkan saat tidur. Selalu berada di bawah bantal, atau di saku kemejanya. Ia seringkali terjaga hingga larut malam, hanya untuk menatap layar ponselnya, senyum samar tersungging di bibirnya. Dulu, ia selalu mengeluh lelah dan cepat tidur. Kini, kantung matanya menghitam, namun matanya tetap terjaga karena ponsel itu. Aku pernah mencoba untuk melihat. Suatu siang, saat Rizal sedang mandi, ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Jantungku berdebar kencang.
Tanganku gemetar saat kuraih ponsel itu. Aku tahu ini salah, aku tahu aku tidak boleh melanggar privasinya. Tapi rasa ingin tahu itu terlalu kuat. Dorongan untuk mengetahui kebenaran sudah tak tertahankan lagi. Mataku terpaku pada layar, mencari-cari sebuah petunjuk. Layar ponselnya terkunci. Aku menghela napas panjang, antara kecewa dan lega. Kecewa karena tidak bisa menemukan apa-apa, lega karena aku tidak jadi melanggar batas yang seharusnya tidak kulanggar. Aku meletakkan kembali ponsel itu, seolah tak pernah menyentuhnya. Namun, rasa penasaran itu tak juga mereda. Justru semakin membakar jiwaku, membuatku ingin tahu lebih banyak. Rizal semakin hati-hati. Ia bahkan mulai menghapus riwayat panggilan dan pesan di ponselnya. Aku sering melihatnya menggeser-geser layar, menghapus sesuatu, kemudian mengunci ponselnya lagi. Tingkah lakunya itu semakin menguatkan dugaanku. Ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang sangat besar, dan ia tak ingin aku mengetahuinya. Aku ingat suatu pagi, saat ia sedang sarapan, ponselnya berdering. Ia langsung meraihnya, dan tergesa-gesa keluar rumah. "Abang mau kemana?" tanyaku. Ia menjawab, "Ada urusan mendadak, Nurul. Nanti abang jelaskan." Tapi ia tak pernah menjelaskan. Dan urusan mendadak itu seolah tak pernah ada habisnya. Aku merasa seperti orang bodoh yang selalu dibohongi, dan aku membenci perasaan itu. Rizal juga mulai sering berganti nomor telepon. Setiap beberapa bulan, ia akan datang kepadaku dan berkata, "Nomorku yang lama sudah tidak aktif. Nurul, ini nomor baruku." Ia selalu punya alasan yang meyakinkan. Sinyal yang buruk, paket data habis, atau ponsel yang rusak. Aku selalu percaya, tanpa pernah curiga. Namun, setelah semua ini, aku mulai meragukan setiap alasan itu. Untuk apa ia harus berganti nomor sesering itu? Tirai digital itu semakin menghimpitku. Aku merasa terperangkap dalam jaring kebohongan yang ia ciptakan. Aku ingin sekali memecahkan tirai itu, menembus dinding yang ia bangun. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku merasa tak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya bisa mengamati, menunggu, dan berharap suatu saat nanti kebenaran akan terkuak dengan sendirinya. Aku pernah mencoba untuk bertanya kepada Dina, anak sulung kami, apakah ia pernah melihat ayahnya berbicara dengan seseorang di telepon. Dina hanya mengangguk polos, "Papa sering telepon teman, MA. Tapi papa selalu jauh-jauh kalau ngomong di telepon." Jawaban Dina semakin membuatku yakin. Rizal memang menyembunyikan sesuatu. Ia tidak ingin kami mendengar percakapannya. Hati kecilku berbisik, "Carilah tahu, Nurul. Jangan biarkan dirimu terus-menerus diselimuti kebohongan." Namun, kaki dan tanganku seolah lumpuh. Aku takut. Aku takut jika aku mencari tahu, aku akan menemukan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan daripada keraguan ini. Aku memilih untuk tetap berada di zona nyamanku, meskipun zona nyaman ini terasa seperti neraka. Setiap malam, aku tidur dengan hati yang gelisah. Bayangan Rizal bersama wanita itu di taman, bisikan-bisikan tetangga, dan ponsel yang selalu terkunci, semuanya berputar-putar di kepalaku. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku sering terbangun di tengah malam, hanya untuk melihat Rizal yang masih sibuk dengan ponselnya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahnya yang datar. Aku tahu, tirai digital itu akan segera tersingkap. Aku tahu, rahasia yang ia simpan rapat-rapat akan segera terkuak. Dan ketika saat itu tiba, aku harus siap. Siap menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tapi entah mengapa, aku masih diam. Aku masih menunggu waktu yang tepat, atau mungkin menunggu keberanian yang entah kapan akan datang. Naluriku sebagai seorang istri berteriak, begitu kencang hingga memekakan telingaku sendiri. Setiap malam, saat kurebahkan tubuh di samping Rizal, ada kehampaan yang terasa.
Sentuhannya tak sehangat dulu, bahkan desah napasnya pun terasa berbeda. Aku mencoba mendekatkan diri, memeluk lengannya, tapi ia hanya mematung. Dulu, ia selalu membalas pelukanku, bahkan mengeratkan. Kini, ia hanya diam, seperti patung tak bernyawa. Aku ingat saat kami pertama kali menikah, Rizal adalah sosok yang paling romantis. Ia akan membawakan bunga dari ladang, menuliskan puisi-puisi sederhana, atau sekadar memuji masakanku. Kini, semua itu lenyap. Bunga di meja makan kini kubeli sendiri, dan pujian untuk masakanku sudah tak pernah lagi kudengar. Aku merasa seperti istri yang tak dihargai, tak dicintai. Aku mencoba berbagai cara untuk menarik perhatiannya kembali. Aku memasak makanan kesukaannya, rendang daging sapi yang membutuhkan waktu berjam-jam untuk memasaknya. Aku mengenakan pakaian terbaikku, memakai parfum yang dulu sering ia puji. Bahkan aku membiarkan rambutku tergerai indah di balik hijabku saat di rumah, seperti yang ia sukai dulu. Aku ingin ia melihatku, melihat Nurul yang dulu ia cintai. Tapi semua itu sia-sia. Ia makan masakanku dengan lahap, tapi tak ada pujian. Ia melihat penampilanku, tapi tak ada senyum atau tatapan kagum. Matanya tetap datar, pikirannya entah di mana. Aku merasa seperti sedang menari di atas panggung kosong, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Usahaku hanya berakhir dengan rasa kecewa yang semakin dalam. Aku mulai sering terbangun di tengah malam. Entah mengapa, tidurku tidak lagi nyenyak. Pikiranku selalu dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Aku merasa ada yang tidak beres, ada yang disembunyikan. Naluri seorang istri, yang dulunya selalu kupercaya, kini berteriak-teriak minta didengarkan. Ada bahaya di depan mata, dan aku harus menghadapinya. Suatu pagi, saat Rizal sedang bersiap-siap pergi ke ladang, aku melihatnya menyingkirkan dompetnya dari saku celana. Ada secari kertas kecil yang terselip di antara uang-uangnya. Jantungku berdebar. Aku ingin meraihnya, tapi Rizal sudah mengambil dompetnya. Ia menatapku sekilas, senyum tipis, kemudian pergi. Aku merasa seperti ada peluang yang terlewatkan. Aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku terus diam? Mengapa aku tidak berani bertanya langsung? Jawabannya selalu sama. Aku takut. Takut mendengar kebenaran yang akan menghancurkan hidupku. Takut jika ia benar-benar memiliki wanita lain, pernikahanku akan berakhir. Dan aku tidak siap untuk itu. Aku belum siap kehilangan Rizal, meskipun ia sudah berubah. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Badanku terasa lemas, dan wajahku terlihat pucat. Ibu Sarinem pernah menegurku, "Nurul, kamu sakit? Kenapa terlihat lesu sekali?" Aku hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin cuma kecapean." Tapi Ibu Sarinem tidak bodoh. Ia menatapku dengan tatapan penuh pengertian, seolah ia tahu apa yang sedang kurasakan. Rasa curiga itu kini sudah menjadi keyakinan. Aku tahu, hati suamiku bukan lagi untukku. Ia mencintai wanita lain. Pikiran itu seperti belati yang menusuk-nusuk hatiku, berulang kali, tanpa henti. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan. Aku berjalan, bernapas, tapi jiwaku terasa hampa. Meskipun begitu, aku masih mencoba untuk mencari alasan lain. Mungkin ini hanya fase, batinku. Mungkin ia sedang dalam masalah besar, dan ia tidak ingin membebaniku. Aku mencoba untuk memaafkan, untuk memahami, meskipun tak ada penjelasan yang nyata. Aku ingin percaya pada kebaikan hatinya, pada janji-janji yang pernah ia ucapkan dulu. Tapi naluri itu semakin kuat, tak bisa dibungkam. Setiap kali ia pulang larut, setiap kali ponselnya berdering, setiap kali ia menghindariku, naluri itu berteriak. Ada yang tidak beres. Ada yang disembunyikan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi menutup mata. Aku harus mencari tahu, demi diriku,
demi anak-anakku, dan demi kebenaran yang selama ini kuhindari. Aku tahu, aku harus mengakhiri kebisuan ini. Sudah berkali-kali aku merencanakan sebuah konfrontasi. Dalam benakku, aku sudah menyusun kata-kata, mengatur nada bicara, dan menyiapkan diri untuk segala kemungkinan jawaban. Aku ingin bertanya, Bang, apakah ada wanita lain di luar sana? Atau, apa yang terjadi pada hati Abang? Kenapa Abang berubah? Setiap malam, sebelum tidur, aku akan berlatih di depan cermin, menguatkan diri untuk percakapan yang sulit ini. Namun, setiap kali kesempatan itu datang, bibirku keluh. Jantungku berdebar kencang, tanganku berkeringat dingin, dan suaraku seolah lenyap ditelan ketakutan. Rizal akan menatapku, matanya yang kosong itu seolah berkata, "Ada apa?" Dan aku hanya bisa tersenyum tipis, mengatakan, "Tidak ada apa-apa, Bang." Aku selalu mengurungkan niatku di detik-detik terakhir, seperti seorang pengecut yang lari dari medan perang. Aku takut. Aku takut jika aku bertanya, ia akan membenarkan semua ketakutanku. Aku takut jika ia mengakui bahwa ia mencintai wanita lain, pernikahanku akan hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu bagaimana caranya melanjutkan hidup tanpa dirinya. Rizal adalah duniaku, separuh jiwaku. Kehilangan dirinya berarti kehilangan segalanya bagiku. Aku belum siap untuk menghadapi kenyataan yang begitu pahit. Aku pernah mencoba untuk meninggalkan secari kertas di bawah bantalnya, berisi pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kuucapkan. Tapi setiap kali aku ingin melakukannya, tanganku gemetar. Aku takut ia akan marah, takut ia akan semakin menjauh. Jadi, kertas itu tetap kosong, dan pertanyaan-pertanyaan itu tetap terpendam di dalam hatiku. Rasa frustrasi itu semakin menumpuk. Aku merasa seperti orang bodoh yang selalu menipu dirinya sendiri. Aku tahu ada yang salah, tapi aku tidak berani mencari tahu kebenarannya. Aku hidup dalam kebisuan yang menyakitkan, menyaksikan pernikahanku perlahan-lahan runtuh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ini adalah siksaan yang lebih parah daripada mengetahui kenyataan. Aku mulai mencari petunjuk secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, saat Rizal sedang pergi ke ladang, aku memberanikan diri membuka lemari pakaiannya. Aku mencari di saku-saku kemejanya, di bawah tumpukan bajunya, berharap menemukan sesuatu. Jantungku berdebar kencang, tanganku gemetar. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Dan aku menemukannya. Sebuah kotak kecil berwarna merah muda, tersembunyi di dalam salah satu laci. Aku membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada sepasang anting-anting perak dengan mutiara kecil, dan sebuah surat. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan wanita, dengan aroma parfum yang samar-samar ku kenali. Parfum yang sering tercium di baju Rizal. Mataku berkaca-kaca, dadaku terasa sesak. Aku membaca surat itu. Isinya adalah ungkapan cinta, janji-janji manis, dan harapan untuk masa depan bersama. Nama yang tertulis di akhir surat itu adalah Siti. Bukan namaku. Bukan namaku, Nurul. Duniaku terasa berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa menipis, membuatku sesak napas. Aku menjatuhkan kotak itu, anting-anting dan surat itu berserakan di lantai. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku. Rasa sakit itu begitu perih, melebihi segala yang pernah kurasakan. Ini dia kenyataan pahit itu. Ini dia kebenaran yang selama ini kuhindari. Dan rasanya jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Aku ingin berteriak, ingin memaki Rizal, ingin menghancurkan semua barang di rumah ini. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa menangis, terisak-isak tanpa suara, membiarkan diriku tenggelam dalam lautan kesedihan. Harapanku untuk sebuah konfrontasi yang jujur kini hancur lebur. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Bukti itu sudah di depan mata. Aku memeluk lututku,
membenamkan wajahku di antara lengan. Seluruh tubuhku terasa lemas, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kucintai. Pengkhianatan ini terasa sangat menyakitkan. Aku tahu, hatiku tidak akan pernah sama lagi. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Konfrontasi yang kubayangkan selama ini, kini terasa tak lagi penting. Apa gunanya bertanya, jika kebenaran itu sudah terpampang nyata di depan mata? Apa gunanya penjelasan, jika ia sudah mengkhianati kepercayaan yang kuberikan? Aku hanya bisa menangis, dalam kebisuan yang semakin memekakan. Dan saat itu, aku sadar, hatiku sudah hancur. Setelah menemukan anting-anting dan surat itu, duniaku terasa gelap. Setiap sudut rumah, setiap benda, seolah berbicara tentang pengkhianatan Rizal. Kotak merah muda itu, yang kini kusimpan di tempat paling tersembunyi, adalah saksi bisu kebohongan yang selama ini ia rajut. Aku mencoba untuk bersikap biasa di depannya, di depan anak-anak, tapi hatiku remuk redam. Meskipun bukti sudah di tangan, aku masih membutuhkan lebih banyak kepingan. Aku ingin memastikan, tidak ada keraguan sedikit pun. Setiap kali Rizal pergi, mataku akan mencari-cari petunjuk. Aroma parfum yang samar-samar, yang dulu kuhiraukan, kini kuamati dengan saksama. Wangi melati dan mawar yang bukan dariku, bukan dari rumah kami, selalu tercium di kemejanya setiap kali ia pulang larut. Aku mulai memperhatikan detail lain. Resi-resi belanja yang tiba-tiba muncul di saku celananya, pembelian barang-barang yang tidak pernah kudengar. Sebuah struk dari toko perhiasan di kota sebelah, padahal Rizal selalu bilang ia hanya pergi ke ladang. Jantungku berdebar, setiap struk adalah tusukan baru di dadaku. Itu adalah toko perhiasan yang sama dengan tempat anting-anting itu dibeli. Suatu hari, aku menemukan sebuah kunci kecil yang terselip di bawah jok motornya. Kunci yang bukan kunci rumah kami, bukan kunci laci atau lemari manapun di rumah. Tanganku gemetar saat kuraba kunci itu. Kunci apa ini? Untuk apa Rizal menyembunyikannya? Pikiran itu terus menggangguku, menambah daftar pertanyaan yang tak terjawab. Aku pernah mencoba mengikuti Rizal secara diam-diam. Suatu pagi, saat ia berpamitan pergi ke ladang, aku pura-pura mencuci pakaian di halaman depan. Setelah ia pergi agak jauh, aku bergegas naik motor Dina, yang biasa kugunakan untuk ke pasar. Aku mengikutinya dari kejauhan, menjaga jarak agar ia tidak curiga. Jantungku berdebar kencang, kakiku gemetar. Rizal tidak menuju ladang. Ia mengendarai motornya ke arah jalan besar, menuju kota sebelah. Aku mengikutinya, dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Ia berhenti di sebuah rumah kecil, di pinggir kota. Rumah itu tampak terawat, dengan pot-pot bunga yang tertata rapi di terasnya. Dan di depan rumah itu, ada seorang wanita yang sedang menyiram bunga. Siti. Wanita itu tersenyum lebar saat melihat Rizal datang. Ia mendekat, memeluk Rizal erat, seolah sudah lama tidak bertemu. Rizal membalas pelukan itu, bahkan mencium keningnya. Pemandangan itu menghancurkan duniaku seketika. Aku merasakan darahku berdesir, mataku memanas, dan air mata tumpah ruah. Ini dia, kenyataan itu. Bukan hanya sekadar anting-anting atau surat. Ini adalah pemandangan yang nyata, di depan mataku sendiri. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Aku memutar balik motor, mengendarainya kembali ke desa dengan kecepatan penuh. Air mata mengalir deras, membasahi hijabku. Pemandangan Rizal memeluk dan mencium wanita lain terus berputar-putar di kepalaku, seperti kaset rusak yang tak bisa berhenti. Aku merasa sangat bodoh karena selama ini aku menutup mata. Kepingan-kepingan bukti yang tadinya terpisah-pisah, kini menyatu menjadi satu gambaran yang utuh dan sangat jelas. Parfum, struk belanja, kunci, dan kini pemandangan itu.
Semua menunjuk pada satu kebenaran yang pahit, Rizal telah menduakan aku. Ia memiliki wanita lain, sebuah keluarga lain, di luar sana. Aku pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, dan membenamkan wajahku di bantal. Aku menangis sejadi-jadinya, meluapkan semua kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan yang selama ini kupendam. Aku tidak peduli jika anak-anak mendengarnya. Aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku sudah tidak sanggup lagi. Malam harinya, saat Rizal pulang, aku tidak menyambutnya seperti biasa. Aku tetap berada di kamar, berpura-pura tidur. Aku tidak ingin melihat wajahnya, wajah pengkhianat itu. Aku merasa jijik, marah, dan benci. Namun, di balik semua itu, ada rasa sakit yang teramat dalam. Aku masih mencintainya, meskipun ia telah menghancurkan hatiku. Aku tahu, inilah akhir dari semuanya. Kepingan-kepingan bukti itu sudah memberiku jawaban yang paling menyakitkan. Hari itu, langit desa Mekarsari terasa mendung, seolah turut merasakan gundah di hatiku. Aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Kepingan bukti itu sudah terlalu banyak, terlalu jelas untuk diabaikan. Aku harus menghadapinya, harus mengakhiri kebisuan ini. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak. Rizal pulang sore itu, dengan senyum di bibirnya yang kini terlihat menjijikkan bagiku. Ia meletakkan kunci motornya di meja, dan hendak masuk ke kamar mandi. Saat ia melewati ruang tamu, aku memanggilnya dengan suara bergetar. "Bang, bisa kita bicara sebentar?" Ia menoleh, menatapku dengan tatapan bingung. "Ada apa, Nurul? Abang lelah, mau mandi dulu?" Aku menggelengkan kepala, air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. "Tidak, Bang, sekarang." Nada suaraku terdengar lebih tegas dari yang kukira. Ia terdiam, merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Kami duduk di pendopo kecil depan rumah, tempat di mana dulu kami berbagi tawa dan cinta. Aku mengeluarkan kotak merah muda itu, meletakkannya di antara kami. Rizal menatap kotak itu, kemudian matanya melebar. Wajahnya yang tadinya tenang, kini memucat pasi. Ia tahu apa yang ada di dalam kotak itu. "Apa ini, Bang?" tanyaku, suaraku bergetar hebat. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Aku membuka kotak itu, mengeluarkan anting-anting perak dan surat dari Siti. Aku meletakkan keduanya di depannya. "Ini anting-anting yang abang beli untuk Siti, kan? Dan ini surat cinta dari dia." Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti belati yang menusuk hatiku sendiri. Rizal masih terdiam, tubuhnya kaku seperti patung. Aku menatapnya, mencari jawaban, mencari penyesalan. "Kenapa, Bang? Kenapa abang tega melakukan ini kepadaku? Apa salahku?" Suaraku pecah, air mata mengalir deras membasahi pipiku. Semua emosi yang selama ini kupendam, kini tumpah ruah. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah. "Nurul, abang minta maaf." Suaranya terdengar serak. Abang tidak bermaksud menyakitimu." "Maaf? Setelah semua ini, maaf tidak akan mengembalikan hatiku yang hancur. Maaf tidak akan menghapus pengkhianatan ini." "Sejak kapan, Bang?" tanyaku, suaraku lebih pelan, tapi penuh kepedihan. Ia menghela napas panjang. "Sudah setahun ini, Nurul." "Setahun?" Setahun lamanya ia membohongiku, menduakan aku, di bawah atap rumah ini, di hadapan anak-anak kami. Hancur lebur semua kepercayaan yang kubangun selama 7 tahun pernikahan kami. "Siapa dia, Bang? Apa hubungannya dengan abang?" tanyaku lagi. Ia menceritakan semuanya. Tentang Siti, wanita yang ia kenal di kota sebelah, tentang bagaimana ia merasa nyaman dengan Siti,
tentang bagaimana ia merasa menemukan kebahagiaan baru. Setiap kata yang ia ucapkan adalah paku yang ditancapkan di hatiku. Aku mendengarkan, meskipun setiap kata menyakitkan. Aku ingin berteriak, ingin memukulnya, tapi aku hanya bisa terdiam, membiarkan air mataku mengalir. Kenyataan pahit itu kini terkuak sepenuhnya, tanpa filter, tanpa rekayasa. Rizal, suamiku, ayah dari anak-anakku, telah menduakan aku. Ia telah mengkhianati janji suci pernikahan kami. Hatiku terasa remuk, seperti kaca yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku setelah ini. Selama ini aku hidup dalam kebohongan, dalam ilusi kebahagiaan yang semu. Kini, semua itu hancur. Aku merasa seperti kehilangan segalanya. Rizal mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Sentuhannya terasa asing, menjijikkan. "Jangan sentuh aku, Bang. Jangan sentuh aku," kataku, suaraku bergetar hebat. Ia menarik tangannya, menatapku dengan tatapan putus asa. "Apa yang akan abang lakukan sekarang?" tanyaku, suaraku lemah. Ia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Aku tahu, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah terlalu jauh melangkah, dan kini ia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Hatiku sakit, tapi aku tahu aku harus kuat. Demi anak-anakku, demi diriku sendiri. Kenyataan pahit itu sudah datang, dan aku harus menghadapinya. Aku tidak bisa lagi lari. Inilah akhir dari kebisuan ini. Dan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, yang entah akan membawaku kemana. Setelah kenyataan pahit itu terkuak, malam-malamku dipenuhi tangis dan kegelisahan. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Rizal bersama Siti terus menghantuiku. Rasa sakit itu begitu dalam, seolah mengoyak-ngoyak jiwaku. Aku merasa sangat rapuh, seperti daun kering yang siap hancur diterpa angin. Rizal berusaha menjelaskan, meminta maaf berulang kali, bahkan berjanji akan meninggalkan Siti. Namun, kata-kata itu terasa hampa bagiku. Kepercayaan itu sudah hancur. Bagaimana bisa aku mempercayai seseorang yang telah membohongiku selama setahun lamanya? Luka itu terlalu dalam, terlalu perih untuk disembuhkan dengan kata-kata maaf saja. Aku hanya bisa menatapnya kosong, tanpa ekspresi. Anak-anak kami merasakan ketegangan yang terjadi di rumah. Dina sering menanyakan mengapa Mama dan Papa tidak lagi tertawa bersama. Rio, yang masih kecil, sering rewel dan mencari perhatian. Hatiku semakin sakit melihat mereka. Mereka tidak bersalah, namun mereka harus merasakan dampak dari masalah orang tua mereka. Ini adalah beban terberat bagiku. Aku berbicara dengan orang tuaku, menceritakan semua yang terjadi. Ibu menangis, ayah terdiam dengan wajah muram. Mereka memberikan dukungan penuh kepadaku, mengatakan bahwa mereka akan selalu ada di sisiku, apapun keputusan yang kuambil. Dukungan dari mereka adalah satu-satunya pelipur lara di tengah kehancuran ini. Aku juga mencari nasihat dari Ustadzah Aminah, guru mengaji di desa kami. Ustadzah mendengarkan ceritaku dengan sabar, menatapku dengan mata penuh kasih. Ia mengingatkanku tentang kesabaran, tentang kekuatan doa, dan tentang takdir yang telah ditentukan Allah. Nurul, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ini adalah ujian bagimu, dan Allah akan memberikan jalan keluarnya. Kata-kata Ustadzah Aminah sedikit menenangkan jiwaku yang bergejolak. Aku mulai merenung, memikirkan apa yang terbaik untuk diriku dan anak-anakku. Apakah aku harus tetap bertahan dalam pernikahan yang sudah tidak memiliki pondasi kepercayaan? Apakah aku sanggup hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan ini selamanya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, tanpa menemukan jawaban yang pasti. Suatu pagi, saat fajar menyingsing, aku bangun dan melaksanakan salat subuh.
Dalam sujud panjangku, aku menumpahkan semua isi hatiku kepada Allah. Aku menangis, memohon kekuatan, memohon petunjuk. Aku menyerahkan semua takdirku kepadanya, percaya bahwa Allah akan memberiku jalan terbaik. Setelah salat, hatiku terasa lebih tenang, seolah ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kesedihan yang tak berujung. Aku harus bangkit, demi diriku, dan yang terpenting, demi anak-anakku. Mereka membutuhkan ibu yang kuat, ibu yang tegar, bukan ibu yang selalu menangis dalam kesendirian. Aku ingin menjadi contoh bagi mereka, bahwa seorang wanita muslimah harus selalu tabah menghadapi cobaan. Aku berbicara lagi dengan Rizal. Kali ini, suaraku lebih tenang, lebih mantap. Bang, aku sudah memikirkan semuanya. Aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Matanya membulat, terkejut mendengar keputusanku. Ia mencoba membujukku, meminta kesempatan kedua, berjanji akan berubah. Tapi hatiku sudah tertutup. Aku sudah tidak punya kepercayaan lagi padamu, Bang. Hati ini sudah terlanjur hancur. Aku ingin berpisah, kataku, suaraku bergetar namun jelas. Aku melihat raut wajahnya yang sedih, putus asa. Mungkin ia tidak menyangka aku akan mengambil keputusan secepat ini. Namun, ini adalah satu-satunya jalan bagiku untuk menyelamatkan diriku sendiri. Keputusan itu memang berat, sangat berat. Tapi aku tahu, ini adalah keputusan yang tepat. Aku memilih untuk menyelamatkan martabatku, harga diriku, dan kesehatan mentalku. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh di lingkungan yang penuh kebohongan dan ketidakbahagiaan. Mereka berhak mendapatkan yang lebih baik. Proses perceraian tidaklah mudah. Banyak pandangan dari tetangga, bisikan-bisikan yang tak mengenakan. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya fokus pada anak-anakku, dan pada langkah-langkah selanjutnya yang harus kuambil. Keluargaku selalu ada di sisiku, memberikan kekuatan. Kini, setahun setelah perceraianku, aku dan anak-anak hidup tenang di desa Mekarsari. Aku membuka usaha kecil-kecilan, membuat kue-kue tradisional yang diminati banyak orang. Anak-anakku tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan pintar. Aku tahu, fajar baru telah menyingsing dalam hidupku. Meskipun hatiku pernah hancur, Allah memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan dan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu hilang, cinta pun akan ikut memudar. Aku, Nurul, kini bukan lagi wanita yang diam. Aku adalah wanita yang kuat, yang telah melewati badai, dan kini siap menyongsong masa depan dengan senyum ikhlas dan hati yang damai. Aku tahu, Allah selalu bersamaku.